Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan terus sabar dan istiqomah sampai merampungkan atau sampai kita banyak mendapatkan pengertian ilmu ya, di dalam Al-Quran ataupun hadis dalam kitab ini. Wa an Abi Ishaq Sa'di ibni Abi Waqqas Maliki ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay al-Qurasi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ya, ceritanya ringkasnya ini dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu aja. Ahadil asaratil mashudilahum bil jannah radhiyallahu anhum. Ini salah satu dari 10 orang, salah satu dari 10 sahabat itu al-mashhud yang dipersaksikan lahum kepada mereka 10 orang itu bil jannah dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu menjelaskan ada 10 nama dari sahabat yang dijanjikan pasti masuk surga. Itu ada 10, diantaranya ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, kalau sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan surga, nah itu adalah kebahagiaan. Itu adalah keberuntungan. Sebab kalau sudah masuk surga itu mesti senang, tidak ada susahnya. Nah, kalau sudah masuk neraka, nah, susahnya tidak ada habis-habisnya. Sedih, susah, sengsara, berterus-terusan. Apalagi hitungan akhirat dengan hitungan dunia itu berbeda. Hitungan hidup di dunia dengan hitungan hidup sesudah kematian itu beda. Umpami kula jenengan sedo mungkin saged ngraosaken urip tenggene alam barzah ini tibake beda kalih urip ten donya. Napa malih mangke ten akhirat. Nek mboten percados monggo daftar. Mboten daftar niku lho pun kecatet. Ngoten. Kula jenengan niku mboten daftar pun enten catet. Mboten ngantosi sepuh, tidak menunggu usia tua, tidak. Tidak menunggu harus sakit dulu, tidak. Karena apa? Datangnya itu baghtatan. Datangnya itu ujuk-ujuk. Jadi datangnya itu tidak ada permisi terlebih dahulu. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kita kan sudah dihadapkan dengan saudara-saudara kita ini yang sebaya dengan kita atau di atas kita atau di bawah kita ini, yang terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di alam yang berbeda dengan kita, yaitu alam barzah, di alam barzah. Nah, kalau hitungan antara alam dunia dengan alam akhirat, kita hidup di dunia dengan di akhirat. Kalau di alam barzah saya tidak tahu ya. Kalau mboten semprap berapa lama. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. 1 hari hidup di akhirat itu bandingannya dengan hari-hari dunia itu adalah 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000
tahun. Jadi kalau masuk neraka 7 hari berarti sama dengan 7.000 tahun. Ya susah. Nah, oleh karenanya nanti sebelum diputuskan, sebelum ditentukan ini masuk surga tempatnya, tempat tinggalnya, atau masuk neraka tempat menetapnya, itu diletakkan terlebih dahulu tenggene oro-oro mahsyar atau di padang mahsyar, masa penantian dan penungguan. Dan itu cukup lama sekali sampai nanti datanglah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kesempatan oleh Allah dengan syafaatul udmah, yaitu memberikan syafaat yang sangat agung. Itu Rasulullah SAW. Maka seluruh kaum muslimin yang menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti mengenal, dan Rasulullah juga tahu, kemudian ditunjukkan dan dipersilahkan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk bisa masuk ke dalam surga. Hanya saja itu harus melewati yang namanya sirat. Apa sirat nih? Jadi jembatan, ya, jalan menghubungkan ke surga. Nah, cuman di samping kanan dan kiri jalan penghubung surga itu ada kalalip. Kalalip itu ada apa niku? Gantol-gantol. Jadi kalau sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya banyak, amal solehnya, ada yang berjalan lewat sirat itu secepat kilat, ada yang berjalan sekerdip meripat, ada yang berjalan sambil berlari seperti, ada yang berjalan seperti burung, ada yang melalui sirat itu menggos-menggos berlari, capek gitu. Ada yang berjalan dengan habuan, yaitu ngelesot, tapi masuk surga. Ada yang melewati jalan itu tapi terseret ke neraka karena amalannya ada kemaksiatan dan kemungkaran, dosa-dosa yang harus diselesaikan dulu di neraka jahanam. Nah, kemudian kalau sudah diselesaikan, tidak tahu waktunya sampai kapan, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dikeluarkan, ya, mendapatkan syafaat, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, seperti itulah nanti keadaan manusia-manusia di akhirat. Ini nek kula nggih, duka jenengan, nek kula kepengin mlebu swarga blung, nggih, bila adab wala hisab. Pripun jenengan? Kepengin mlebu swarga mboten nate hisab, mboten nate angel-angel ruwet hitungane, langsung mudah masuk surga atau bagaimana? Kita pripun Bu, Pak? Nah, kan dihitung dengan kemampuan amal soleh kita. Nah, kalau kita ingin masuk surga secepat kilat, kita ingin masuk surga mudah, bila adzabin wala hisabin, nah, kita harus banyak melakukan amal-amal soleh yang disyariatkan, mengikuti tuntunan, mengikuti syariat, mengikuti yang disampaikan, diperintahkan, dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin masuk surga ning sholat aras-arasan, kepingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ngaji ke aras-arasan, sedekah angel, sedekah niku abot, digagen kurban juga berat, Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan perut kita, kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita itu sangat mudah dan loman. Berapapun akan dikeluarkan, akan dilakukan apapun. Nah, jadi kalau kita ingin mudah, ya, di akhirat nanti diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita harus banyak melakukan amal soleh. Tilkal jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga untuk kalian. Jadi dijanjikan umat Muhammad ini, kata Rasulullah SAW, ummati
kulluhum yadkhulunal jannah. Umatku semuanya mereka itu masuk, semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Siapa di antara umat Muhammad yang tidak mau masuk surga? Man atau Allah wa rasulahu dakhalal jannah. Wa man asallaha wa rasulahu faqad aba. Jadi orang yang mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, dia masuk surga. Tetapi orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang enggan, tidak mau untuk masuk surga. Nah, jadi kalau jenengan kepingin angsal rahmati Gusti Allah Ta'ala, ya kita ini harus belajar menjalani hidup ini dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Meskipun sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW di antara 10 orang yang dipersaksikan dengan surga itu, beliau tidak menunjukkan bosan, tidak menunjukkan arasan dalam beribadah dan beramal soleh. Tetap walaupun dijanjikan masuk surga, amal solehnya selalu meningkat. Nah, kalau jenengan kan kadang-kadang mikir, malah soleh jaminan swarga saenake dewe. Mungkin demikian, soalnya pun asal tikete kan, sudah ada jaminan. Tidak dengan para sahabat, meskipun sudah dijamin dengan surga, al-masyhud lahum bil jannah, mereka justru semasa hidupnya sampai meninggal dunianya itu tetap menunjukkan ibadah dan amal soleh dengan sungguh-sungguh. Qala berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang kepada saya. Ya'uduni, beliau datang kepada saya ini tujuannya adalah untuk menjenguk saya. I'adah itu penjengukan, ziyarah itu pengunjungan. Nah, termasuk kalau antara satu dengan yang lain saling mengunjungi, itu namanya ziarah. Kalau yang satu sakit kemudian kita mengunjungi, mendatangi, itu namanya i'adah. Kalau meninggal dunia kita datang ke tempat si mayit, itu namanya takziah. Pak, Bu, badhe temu di ziarah. Ziarah itu kepada siapa? Kepada para wali. Lah ngoten to? Ziarah. Istilah ziarah itu ya tidak harus kepada mereka yang sudah meninggal dunia, ziarah ten kubur. Nah, asumsinya istilah ziarah itu mesti ke tempat makamnya orang-orang yang meninggal dunia itu. Oh tidak. Ziarah ten pundi ziarah? Ziarah ten pundi? Ini kok tenggene busun tari ta, busun sinten ngoten. Ziarah. Lho, kok ziarah pun sedo ta? Ngoten. Tidak, ziarah itu artinya berkunjung. Ya, persoalannya kan kita kurang paham dalam bahasa Arab. Nah, kalau mengunjungi orang yang sakit namanya i'adah. I'adah. Nah, kalau sesama kita datang saling mengunjungi itu namanya ziarah atau silaturahim. Lah niki dibiasaaken mboten napa. Nanti sik tak ziarah nang ngene Mbok Supinah misalnya ngoten. Sik tak ziarah dhisik ngoten. Nah, ziarah niku maksudnya berkunjung. Lah saged dipahami to ngene? Kan saged dirubah ngeten niki. Oh, ziarah. Jadi tidak harus ziarah duwe akeh, ziarah nglencer nang ngene kuburane para wali ngoten. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Jadi Rasulullah itu mengunjungi saya pada tahun haji wada.
Haji wada itu haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW terakhir kalinya. Sebab beberapa saat sesudah itu beliau meninggal dunia. Bahkan beliau meninggal dunia itu berada dalam pangkuan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini pada tahun hajatil wada, pada tahun haji wada. Min wajain istaddabihi, karena sakit yang sangat menimpa kepada saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji oleh Allah dengan musibah berupa sakit parah. Nah, sakit yang parah itu dalam istilah bahasa Arab itu wajaul maut, lorone nemen. Jadi tiang niku lorone nemen kaya Arab napa katene sedo misalnya ngoten, katene mati ngoten, utawa badene meninggal dunia. Ini bahasane seperti kalau jenengan mudeng ngoten mawon. Istaddabihi, jadi sakitnya itu parah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, ini dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah menjadi sunnah. Jadi kalau ada muslimin yang sakit, jadi kalau ada kelonggaran waktu, ada kesempatan, itu menjadi sunnah untuk menjenguk orang yang sakit. Tujuannya apa ya? Tujuannya satu, untuk mendoakan orang yang sakit itu. Yang kedua, supaya hatinya itu longgar, hatinya senang. Kalau hatinya longgar, senang, lapang, kesembuhannya itu lebih cepat. Nek atine sumpek, lorone nemen, tambah cepet napa, Bu? Jadi sunahnya itu mengunjungi. Lah ora duwe apa-apa apa sing digawa? Lah ngonten sih biasane nggawa donga pun bingung-bingung. Lek enek sing digawa mbote, mboten napa-napa. Kaspi, napa gula, napa janganan atau makanan, boleh ndak apa-apa, tidak wajib membawa itu. Kalau ada saja ngoten. Nek enten sampai tenggene kita nih enten derek-derek niku sungkan gak iso nggawa apa-apa, mending akhirnya mboten sida budal. Padahal yang dibutuhkan orang yang sakit itu kalau didatangi itu subhanallah, hatinya itu merasa senang. Jenengan raosaken jenengan nate lara nemen ngoten. Umpami enten derek-derek sing dugi terus ndongaaken bunga napa mboten nate jenengan? Hatinya itu senang, didatangi saja itu hatinya senang. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa dibawa ya dibawa, tidak apa-apa, diberikan sebagai hadiah. Kalau ada, kalau tidak ada ya ini ku doa sapu jagat nih. Jadi doa andalannya itu silahul mukmin, itu doa. Jadi senjatanya orang yang beriman itu adalah doa. Nah, mendatangi orang sakit itu tidak harus niku mboten kedah mlebu nang rumah sakit disiki ngoten. Sik ngenteni nang rumah sakit ae. Terus nyambangi. Kate nang rumah sakit kok engko elek semulih teko rumah sakit. Engko elek wis mari ngoten. Wis mari niku napa? Mari niku nek ten Jawa Tengah niku mari niku napa nggih? Kalau kita kan sudah selesai gitu. Mari lek ten Jawa Tengah niku waras ngoten, sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi tidak harus menunggu lari ke rumah sakit, di rumah sakit kan dulu, tidak harus nunggu parahnya dulu, tidak harus menunggu, tidak. Kalau kita tahu saudara kita ini sakit, kita ada kelonggaran dan kesempatan, nah itu sunnah bagi kita yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menjenguknya, jadi mendoakan.
Nah, kalau yang dijenguk itu sakitnya sangat parah, kemudian hampir-hampir jadi putus asa, tidak ada kesembuhan karena sudah berobat ke sana kemari, sudah ikhtiar berapapun dikeluarkan, ya, berapapun rupiah yang harus dikeluarkan, tidak kunjung-kunjung sembuh. Jadi ibaratnya niku sempun tuwuk lorone ngoten niku. Nah, itu boleh juga bagi orang yang sakit atau keluarganya atau yang menjenguknya itu mendoakan. Doanya itu Allahumma ya Allah, ingkana jika adalah hayatu kehidupan ini, ya, ingkanatil hayatu khairal, kalau kita yang mendoakan itu lahu atau laha, kalau yang bersangkutan li, begitu. Allahumma ingkanatil hayatu khairal li fa'ahyini atau fa'ahyihi fa'ahyiha alal iman wal Islam. Ya Allah, kalau memang kehidupan itu menjadi kebaikan bagi saya yang sakit atau bagi dia yang sakit, baik laki-laki ataupun perempuan, fa'ahyihi fa'ahyini, hidupkanlah saya, hidupkanlah dia itu hayatan dengan kehidupan alal iman, di atas iman, di atas Islam. Itu doanya. Ya Allah, menawi panjenengan paringi umur nggih monggo digesangaken kelawan gesang sing sae alal iman alal Islam. Kemudian ditambah lagi doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma ingkanatil wafatu, ya Allah, jika adalah kematian itu khairul li au khairal lahu laha, kematian itu menjadi kebaikan bagi saya atau bagi yang sakit, kita doakan begitu itu. Fatawaffahu alal iman wal Islam, maka wafatkanlah dia itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ndungane ndang cepet. Itu doa alternatif nih. Jadi kalau melihat saudara kita ini harapan sembuhnya itu jauh wonten niku. Soalnya misalnya umpami diparingi gesang wonten niku tambah rekoso, misalnya tambah soro. Karena apa, wong awake kari belung tok wonten. Misalnya ngoten, penyakitnya numpuk, kolesterol, diabetes, asam urat, sakit darah tinggi, apa malih ngeten, jantung, ngoten, gagal ginjal, numpuk kabeh ngoten. Dadi umpami gesang ngoten niku leren nambani diabetes, leren nambahi kolesterol, asam urate niki nggih ketinggalane ngonten. Damel donga niku wau. Allahumma ingkanatil hayatu khairal lahu, ya Allah, jika kehidupan itu menjadi kebaikan baginya, fa'ahyihi alal iman wal Islam, hidupkanlah dia itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Bagi Allah mudah untuk menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh, itu bagi Allah sangat mudah, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan dokter. Wong dokter tidak bisa menyembuhkan kok. Wakilaman wal tafatis saku bisak. Ketika betis dengan betis itu sudah menempel, kemudian roh itu sudah sampai pada kerongkongan. Wakila man rok. Lalu orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sama berkata, man rok, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter tidak bisa. Walaupun yang sakratul maut itu adalah presiden, ya, dijaga oleh para tentara misalnya. Kalau sudah kematian datang kepadanya, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Wakilaman rok, siapa yang menolong? Tidak ada. Maka dia harus
mengikuti alur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Niku wau nggih. Jadi doanya Allahumma in kanatil hayatu khairal li au khairal lahu fa'ahyihi alal iman wal Islam. Nah, tetapi kalau ternyata kematian itu menjadi lebih baik baginya, ya Allah, monggo ndang enggal-enggal di cepetno sedane, ngoten lho. Cuman sedane niku yang kita doakan fa tawaffahu alal iman wal Islam. Wafatkanlah dia itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, supaya husnul khotimah. Supaya husnul khotimah. Sebab kalau mati tidak dalam keadaan Islam itu su'ul khotimah. Doa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tidak mendatangkan manfaat. Bangsul tenggene hadis niku wau Sa'ad bin Abi Waqqas lorone pun nemen nggih. Sangat berat sakitnya itu. Rasulullah menjenguk. Di dalam hadis yang lain Rasul itu mengajarkan doa ketika kita harus menjenguk orang yang sakit. Doane pun apal dereng. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasfi antas syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ini kutak mboten kathah. Nggih, mungkin ditulis nggih. Sing enggak ada HP WA mungkin kula tulisaken nggih. Kula share nggih. Jenengan setor nomor yen. Tenggene admin Pak Sumadri, Pak Andut, utawi niki Pak Khairul, utawi sing kagungan nginten Bik Nur, Mak niku enten nomor enten grup nggih. Tuh, kalau ada doa-doa seperti kemarin doa rukuk dan sujud ampun hafal toh? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini doa ketika kita mengunjungi, ketika mendatangi orang yang sakit. Nah, kita doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Allahumma rabban nas, ya Allah Robnya manusia, Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah segala penyakit yang menimpa saudara saya ini, ya Allah. Lha saya toh donga tenggene Allah Ta'ala, adhibil ba'sa, hilangkanlah bahayanya. Antas safi, engkau adalah yang memberikan kesembuhan. Wasfi antasafi, sembuhkanlah ya Allah karena engkau yang menyembuhkan. Sifaan la sifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak membekas sama sekali. Nah, itu diantara sunnah didoakan. Nah, kalau kita kebetulan kita ini mustajabah waktu itu, kita doakan subhanallah, Allah memberikan kesembuhan dengan caranya Allah Ta'ala. Ada yang caranya dengan sekali minum obat sembuh, ada yang hanya minum air putih sembuh, ada yang hanya dibacakan Al-Fatihah sembuh. Sahabat itu kalau mendoakan, ya, sahabat itu mendoakan orang yang sakitnya parah, ada yang terkena sengatan kalajengking, sudah diobati tidak sembuh-sembuh itu. Ada sahabat diminta tolong, hanya dibacakan Al-Fatihah sembuh seketika. Hebat ya, dokter kalah. Dokter lo kalah katanya. Obat-obatan tidak bermanfaat. Al-Fatihah sembuh ya. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar. Tetap ikhtiar, karena berobat itu adalah sunnah. Berdoa kewajiban. Bagaimana kita ini bisa mengasah doa kita menjadi senjata yang ampuh. Nah, kepingin ijabah, nah, doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah supaya doa kita ini ijabah. Tadi lek donga kula jenengan ijaban, damel donga dhewe mawon sesuai yang diajarkan oleh Nabi.
Tidak harus minta doa kepada orang lain, walaupun juga boleh, ngoten. Kita doa kepada Allah Ta'ala, berwasilah dengan doa dan berwasilah dengan ilmu, dengan amal soleh. Nah, ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita dihimpitkan dengan masalah yang sangat berat dan besar, nah, jadi manusia, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu mboten saged nulung bantu kita lah. Nah, itu kita bisa meniru yang diajarkan, yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berwasilah dengan amal soleh kita dan berdoa. Nah, wasilah amal soleh yang mana? Berwasilah dengan amal soleh itu amal kita mana? Ya, di antara amal-amal soleh kita ini mana yang betul-betul benar-benar karena Allah? Mana? Nah, kemudian dengan amal soleh itu, ya Allah, saya pernah berbuat ini dan itu. Ya Allah, saya melakukan ini benar-benar karena mengharap keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Itu bisa kita pakai. Sering napa mboten? Amal soleh yang ikhlas jenengan padosi. Amal soleh jenengan sing ikhlas karena Allah Ta'ala nih. Kemudian disebut-sebut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kula niku nate ngelampahi amal soleh, duit-duit 1 juta, ya Allah, tak kekno fakir miskin, ikhlas karena Allah Ta'ala, karena panjenengan, ya Allah. Napa sing kula lakoni niki, ya Allah, sakniki kula niki asal musibah nih, jenengan paringi kemudahan musibah niki, ya Allah, niku saged. Itu namanya wasilah dengan amal soleh. Pun wasilah kalih tiyang sing pun pejah niku urusane piyambak-piyambak. Kula jenengan kedayaken nek tiyang niku pun seda, urusane kalih niku malaikat mungkar kalih nakir, uripe tenggene alam barzah mboten saged balik malih ten alam donya niku mboten saged. Niku berada di alam barzah, menunggu menanti hari kebangkitan. Disibukkan dengan urusan-urusan yang di alam barzah itu. Nah, yang beriman dan beramal soleh ditampakkan surga di sana, di alam barzah. Tapi kalau yang tidak beriman disiksa di kuburnya itu. Nah, kita berwasilah kepada siapa? Ya, satu dengan amal soleh kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged donga kok monggo dimanfaataken. Yang terbaik doa diambil dari Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasilah kepada orang-orang soleh itu juga boleh. Artinya wasilah kepada orang-orang soleh itu ya minta tolong ya supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan lain-lain sebagainya. Mboten bape nggih, kinten bape piyambak masalah wasilah. Pun bangsul tengene hadis niku wau lorone nemen nggih Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, doanya penapal Bu? Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa wasfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoma. Pun niku gampil kok. Mungkin nek diwaos terus menerus insyaallah hafal. Insyaallah mangke saged di-share mangke nggih. Insyaallah di-share. Doa menjenguk orang yang sakit. Dadi pun dugi wis muga-muga waras ngono tok mboten. Muga-muga waras kurang ijabah. Lah sing marasi sapa kan kudu cetha, ngoten. Didoakan, diamini bareng-bareng, didoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, langsung doa tadi niku wau ngoten. Fakultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal wajah, sesungguhnya telah sampai kepada saya minal wajah, itu sakit. Mataro sebagaimana yang engkau lihat ya Rasulullah. Wa anadhu malin wala yarisuni illa ibnatun li. Tapi saya itu punya harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan milik saya. Anak itu tunggal. Ini ceritanya niku Sa'ad bin Abi Waqqas niki sakit parah, terus mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu punya harta yang banyak, jadi sugih ngoten, sak pirang-pirang dunyane ngoten niku. Dadi nggih angsal lho kula jenengan dadi wong sugih tenan niku nggih angsal. Kabeh lak kepingin to nggih? Mboten enten sing kepingin marat? Miskin? Lho saestu lho niki. Nek kepingin marat miskin enten dongane dhewe. Ngenten dongane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndonga, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Nah, monggo diapalaken. Itu betul, itu doanya Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan. Rasulullah itu kepingin miskin, mboten kepingin sugih sak pirang-pirang, mboten. Sawalike kula jenengan nek ndonga kepingin, sehingga maksudnya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sugih donyane ya slamet akhir. Lah karepe ngonten to? Lah niki monggo dirubah ngoten. Kepingin melarat sugih niku wau monggo diapalaken dongane. Mboten nggih? Nek kula memahami hadis Kanjeng Nabi niku wau, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin niku kan tergantung niate to nggih. Mboten miskin donya lek kula niku. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Miskin itu artinya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan tumak nina. Hidup kita ini mboten kemaruk tuh donya. Lha ngoten niku miskin. Dadi lek jenengan donya napa ndonga Allahumma ahyini miskinan nggih. Sing penting maksude napa? Tujuannya itu benar ngoten. Lah misale mboten sumerep, wis pokoke melu ngoten. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Dikae melarat temenan jenengan. Mboten donga niku lho wis. Mboten donga niku pun miskin utawa melarat ngoten niku. Napa melih donga njaluk miskin. Tapi Rasulullah ini dongane ngoten. Allahumma ahyini miskinan. Sehingga sebagian ulama itu memaksudkan yang dimaksud miskin itu hidup dalam keadaan tenang, ngoten. Hidup dalam keadaan tentram. Hidup dalam keadaan mboten ruwet urusan donya. Purun apa mboten? Purun ngapalaken niku. Dereng anu nggih, dereng mantep nggih. Atine dereng mantep, mboten siap miskin melarat ngoten. Miskin ini mboten gadah napa-napa, ora duwe apa-apa. Padahal kan lek mati sedo ya ora nggawa. Miskin napa sugih nek mati kita ngeten. Ora duwe apa-apa, ora iso nggawa apa-apa, ngoten. Mboten saged mbeton napa? Dan niki Sa'ad bin Abi Waqqas niku orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah, banyak sekali. Anak tunggal. Wedok pisan. Wala yarisuni illa ibnatun li, tidak mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan milik saya. Afa atasaddaku bisulusai mali, bolehkah saya memberikan sedekah kepadanya dengan 2/3 dari harta saya? 2/3 nggih. Itu boleh enggak diberikan kepada anak perempuan saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas.
Qala Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Mboten asal. 2/3 mboten asal, apa maneh kabeh malah mboten asal. Walaupun anak tunggal nggih. Walaupun anak tunggal tidak berhak untuk memiliki harta peninggalan orang tua, tidak semuanya, tidak. Karena ada pembagian dengan ahli waris. Nah, ahli warisnya sinten mawon lah niku mungkin enten babe piyambak. Kultu fasatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh ya Rasulullah, sing kula paringaken tenggene anak wedok kula niku separuh mawon. Rasulullah ngendika, lah mboten asal, tidak boleh separuh itu. Kultu fasulusu ya Rasulullah, lengonten sepertiga mawon ya Rasulullah. Jadi kalau 1 juta sepertiganya kurang lebih 300 pinten nggih niku, 350 pinten ngoten. Nah, itu diberikan. Itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, asulusu wasulusu kasir au kabir. Sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak, besar sepertiga itu. Innaka antadhara warasataka agniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna annas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu, pewarismu dalam keadaan berkecukupan, cukup. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, dalam keadaan butuh, dalam keadaan fakir, sehingga mereka harus minta-minta kepada manusia. Nah, niki pelajaran kaya kula jenengan. Jadi lek misale rumaos badine sedo ngoten niku angsal pesen-pesen ngoten nggih, wasiat-wasiat tenggene ahli waris niku angsal. Sinten mawon ahli waris niku nggih saged tiyang sepahe, saged saudara kanan kirinya, atas bawah maksudnya kakak, adik ngoten, atau anak-anak dan lain-lain sebagainya yang termasuk al-warasah, yaitu ahli waris niku saged pesen-pesen. Termasuk berwasiat mau memberikan sedekah kepada siapa-siapanya, itu di dalam hadis ini tidak boleh lebih dari sepertiga, tidak boleh dari sepertiga. Napa meneh dikokne napa diparingaken kuwabeh. Soalnya awakmu iku anak tunggal, nak wis donyane bapak iki peken kabeh. Malah mboten barokah nggih donyane niku. Kenapa? Itu ada pembagian harta warisan. Nah, untuk pembagian harta warisan itu supaya barokah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka pembagian warisan itu ya harus mengikuti tuntunan syariat. Bagaimana syariatnya? Ya, mangke mawon lek ngaos bab tentang masalah pembagian warisan. Ilmu salasah. Ilmu itu ada 3. Al-ilmu salasah. Al-Quran, kitabullah, wa sunnah, ya, wal hadis, kemudian al-faraid, yaitu ilmu tentang faraid, tentang pembagian warisan. Nah, kemudian yang terakhir nggih niki hadisnya rada dawa nih. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sesungguhnya kamu tidak menafkahkan, memberikan nafkah dengan satu nafkah tabtaghi biha, yang kamu mengharapkan biha dengannya wajah Allah, ridho Allah, illa ujirta alaiha, kecuali kamu pasti mendapatkan pahala, diganjar atasnya. Jadi setiap nafkah atau sedekah yang kita keluarkan, asalkan niatannya mencari ridho Allah, itu ada nilai pahala. Hatta mata ja'alu, sampai kamu memasukkan fi ke dalam mulut imro'atika, yaitu istrimu. Ndulang bojone sak sendok, 2 sendok, 3 sendok ngoten niku. Nah, memberikan suapan-suapan makanan kepada istrinya, itu kalau niatannya lillahi ta'ala itu berpahala. Dulang-dulangan niku nggih sampun anu mawon kalih estrine utawa suamine mawon ngoten. Mboten usah diketok-ketokaken ngoten niku. Sumerapa kula jenengan nek dulang-dulangan diketok-ketokaken? Mboten ta? Dereng nate ta? Lah siyen pripun? Nek pas wancine nikah siyen mboten enten acara dulang-dulangan ta?
Lah nggih nate lho mboten? Lho lah nggih. Lah nggih ditulang-tulangan lah ngoten sih. Nah, tulang-tulangan niku nggih pun anu mawon teng griyane piyambak mawon suami istri. Jadi kalau seorang suami memberikan makanan kepada istrinya lebih besar lagi, jadi kan makanan nggih. Lebih besar lagi itu adalah nafkah ngoten niku. Nafkah niku napa nggih? Memberikan belanja kepada istrinya itu pahalanya sangat besar. Mulane kangge bapak-bapak nggih, kangge sing jaler nek maringi blanja niku sing ikhlas krana Allah taala. Mboten usah diungkit-ungkit ngoten. Enek masalah, gak eling tak sing ngekeki blanja awakmu sapa ngoten niku. Nek gak tak kei blanja iku lho awakmu mangan apa? Lho nggih ya. Soale niku nggih enten kadang-kadang diungkit-ungkit apa sing disedekahaken, sing diparingaken ngoten niku. Padahal itu adalah kewajiban seorang suami. Malah mboten empun sampai kualik, sing belanjani malah sing estri. Enten lho mboten? Kathah sing nyambut gawe malah sing angsal napa mboten? Nggih angsal mawon. Pokoke ikhlas ngoten lho nggih. Pokoke ikhlas ngoten mawon. Cuman yang jadi tanggung jawab niku nggih sing jaler. Ampun sampai kedadosan ini sing wadon sing estri dikengken nyambut gawe rekowoso ngoten. Sing lanang niku keliaran teng mriko ngoten niku. Sak minggu, rong minggu, sak wulan, rong wulan ngoten. Malah keluyuran ngoten niku. Walaupun itu misalnya tujuannya adalah untuk berjuang di jalan Allah. Nggih, sing estri nggih kedah diperhatosaken. Keluarganya juga harus diperhatikan ngoten. Nah, itu ada nilai di hadapan Allah Ta'ala nih. Iki hadisnya tasik dawa niki nggih. Insyaallah dirampungaken pertemuan ngajeng mawon. Iki ngaos hadis dawa iram niki. Nggih mugi-mugi ngaos dalu niki dadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Menawi enten perkawis yang perlu tangketaken, monggo. Boten enten? Monggo sami-sami kula jenengan ndongaaken kangge kula jenengan piyambak nggih kangge derek-derek kita sing diparingi ujian utawi musibah nggih, sing diparingi gerah utawi sakit nggih mugi-mugi diparingi kesembuhan segera. Yang diberi ujian, kesusahan dan keruwetan ya segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardhana wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.